Sebentar. Enggak, tadi gue kok. Nggak belum. Halo guys, welcome to podcast Dialog gue bersama Windy dan Bang Dio. Ya, teman-teman, terima kasih baru di podcast kita pada sore hari ini, dan kita relax saja nih teman-teman sesuai dengan tema kita, santai, relax begitu. Tetap membicarakan satu hal yang cukup sensitif ya menurut saya, yaitu tentang relationship and sexuality. Nah, hari ini kita akan coba gali lagi beberapa ratus pertanyaan yang tersisa. Betul ya? Kan ada 120 pertanyaan. Berapa udah terjawab? Untung nggak ada yang nanya lagi ya. Dan terima kasih ya untuk partisipasinya yang sangat aktif dalam pertanyaan itu ya. Dan hari ini kita akan berdoa dulu ya sebelum kita mulai KTB kita pada sore hari ini. Kita bersatu. Dan Yesus tolong kami biar kiranya dekati kami Tuhan dalam pembicaraan pada hari ini, dan banyak isu yang muncul biar kami juga boleh mendapatkan pengetahuan yang tepat Bapak juga. Dan kami juga menginginkan teman-teman kami yang belum hadir biar kiranya mereka boleh cepat hadir dan bergabung bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, thank you juga untuk yang kemarin bulan lalu kita mengadakan tentang isu yang sangat tematikal ini sebenarnya. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sampai detik ini masih debatable, artinya masih bisa diperdebatkan, baik itu dari segi Alkitabnya, baik itu dari segi kesehatannya dan lain sebagainya. Tetapi kita hari ini juga berusaha mencari jalan tengahnya deh, gimana kira-kira gitu ketika kita menghadapi realitas kehidupan. Jadi masalah seksualitas itu adalah realitas. Artinya kita tidak bisa memungkiri atau tiba-tiba jadi apa namanya, ya naif lah begitu ya. Enggak, kita tetap harus bisa menghadapinya. Nah, hari ini kita akan membahas sisa-sisa pertanyaan itu, dan nanti kalau ada yang mau bertanya langsung atau bagaimana bisa ya teman-teman di chat dan segala macam. Saya sekian dulu ya. Ya, oh tadi ini udah oke. Pertanyaan pertama, silakan Windy. Apakah diperbolehkan melakukan masturbasi? Iya, ini pertanyaan yang sangat berat ya. Sangat berat sebenarnya. Kalau kita tidak selesai. Tapi kan seperti itu teman-teman ya. Di level teman-teman pemuda, kamu kita tidak. Kalau itu mah, udah jawabannya tidak semua selesai begitu di pemaparan. Tapi ini kan masturbasi itu dilakukan oleh baik cowok, cewek. Mana ada pengaruh belum ada ya? Nggak komen ya. Terutama kebanyakan sih yang banyak jujur itu cowok. Kalau cewek itu nggak banyak jujurnya gitu. Jadi kebetulan yang jujuran banget itu cowok begitu ya, tentang masalah masturbasi. Nah, kita akan melihat bagaimana nih ya. Kita lihat dulu dari Kejadian 38 ayat yang 8 ke 10. Kita baca ini deh. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan membangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu, ada semacam kayak jokes gitu. Oh ini onani. Gitu ya. Ya ada semacam jokes begitu. Tapi kok nggak ngerti masa iya begini amat begitu ya. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan konteks daripada cerita ini, jadinya ini ibarat kata kayak bukan turun ranjang, tetapi kayak naik ranjang kalau dalam bahasa dalam budaya kita. Jadi abangnya si Onan ini meninggal, masih ada istrinya. Nah, si Yehuda bapaknya bilang, kamu nikah, kawin dengan ini supaya ada keturunan.
Nah, bukan permasalahan setiap kali dia berhubungan seksual, lalu kemudian dia membuang, di sini jelas sekali dia bilang maninya terbuang. Itu yang menjadi kemurkaannya Tuhan. Tetapi niatnya si Onan ini yang salah. Karena Onan berpikir tahu bahwa keturunannya nanti itu bukan keturunannya dia. Padahal jelas sekali itu menjadi istrinya dan itu ya keturunannya dia, orang hasil perbuatannya dia, masa ke orang lain dinyal, kan nggak mungkin dong. Makanya Tuhan sih parah, maka dia dihukum. Ini adalah penafsiran yang pertama. Ada juga penafsiran yang kedua mengatakan ya udah, karena inilah makanya nggak boleh onani, kira gitu, nggak boleh masturbasi, membuang dan segala macam. Tapi yang sepertinya lebih tepat yang pertama itu. Jadi bukan karena itunya. Karena teks ini aja yang menceritakan masalah ini. Selebihnya agak jarang teks Alkitab. Nah, oke, yang kedua kita lihat Matius pasal 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Nah, ini kan artinya lebih jelas, clear gitu ya, kalau boleh dibilang sih, menginginkan perempuan. Pertanyaannya kalau perempuan menginginkan laki-laki gimana? Masa perempuan doang itu nggak ada laki-laki? Jelas tidak begitu ya memahaminya, baik itu perempuan dan laki-laki. Nah, teman-teman, kata menginginkan di sini itu bukan sekedar kayak menginginkan permen gitu, menginginkan apa ya, kopi jiwa gitu ya, macam, bukan. Tetapi adalah untuk benar-benar memiliki dan merebutnya, seperti kayak Daud dengan Bathsheba. Bathsheba kan punya suami, nah pengen menginginkan, merebut dan menguasainya, maka dia sudah berzina. Artinya padahal dia belum berzina begitu, tetapi rencana itu sudah sangat jahat sekali begitu. Jadi bukan begini, misalnya nih, lu lihat Dian Sastro jalan sama suaminya, aduh kapan ya gue punya istri secantik Dian Sastro gitu ya. Oh lu berzina? Enggak begitu ya, enggak ya, itu bukan gitu ya, bukan di situ. Kalau enggak, waduh gawat gitu. Semuanya berzina. Semuanya kayak gitu. Kapan ya gue pengen suami kayak ini, kayak suami kayak Mas Koro mungkin, atau siapa mungkin gitu ya. Nah kayak gitu teman-teman ya. Jadi bukan yang langsung menginginkan langsung segampang itu. Nah itu yang kita perlu waspadai gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, berimajinasi melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis atau hanya sekedar berimajinasi tentang gambar-gambar porno itu akan menunjukkan melakukan dosa. Jadi di sini tetap harus berhati-hati. Karena film-film sekarang kan semuanya vulgar, film Indonesia. Setengah bugil udah kemana-mana. Kemarin nonton film Indonesia yang main Selesai. Oh iya. Si yang buat si Ariel Tatum, Gading gitu kan. Itu ada setengah-setengahnya, telanjangnya gitu ya. Dan itu kan semacam kayak bumbu dalam film segala. Jadi porno aksi itu udah mah gitu ya. Nah, di sini tetap teman-teman harus hati-hati ketika teman-teman melakukan masturbasi lalu kemudian ini menjadi hal-hal yang negatif, itu bahaya. Nah, oleh karena itu teman-teman, penyaluran kebutuhan seksual yang paling tepat itu dalam menikah. Kalau yang bagi cowok itu dikenal dengan mimpi basah. Dia secara seksual akan tersalurkan dengan sendirinya tanpa harus dia berimajinasi tentang hal-hal yang berbau porno dan melakukan namanya masturbasi. Saya sih nggak tahu dengan perempuan, bisa ada sharing mungkin? Ya mungkin agak little bit mirip kali ya. Tetapi oleh karena itu teman-teman, kalau secara kedokteran sih lebih bagus sih jangan, walaupun ada medis yang mengatakan itu sehat. Tetapi kalau menurut saya sih lebih bagus itu jangan. Bagaimana cara menahannya? Bagaimana cara kalau sudah siklus badan kita itu nggak bisa bohong dong, biologisnya kita tuh meledak-meledak. Makanya di situ banyak sekali penyalurannya. Misalnya olahraga, main game sampai sengklek, main petak umpet dan segala macam gitu ya. Nah itu kan bisa ini ya, teman-teman bisa disalurkan. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini semakin jelas. Oke, kita lanjutkan. Bang Bio, ya.
nanya Bang. Oke. Ya. Kalau misalnya gini, ini nggak terkait sama gendernya ya, terlepas dari gendernya. Misalnya kita nih ada apa ya, kita punya gebetan gitu kan, terus itu kan tadi memang nggak bisa dipungkiri masalah misalnya secara biologis ada hasrat yang meledak-ledak gitu, apalagi cewek kan sebenarnya ada siklusnya kan, habis tamu bulanan biasanya ada siklusnya. Nah misalnya nih terkait dengan gebetan itu, misalnya gebetan ini dijadikan alat imajinasi untuk melakukan hal tadi, itu gimana Bang? Kalau tadi kan contohnya kan ngebayangin Dian Sastro gimana. Sorry ya, di pinggir jalan lagi olahraga. Kalau tadi kan contohnya Dian Sastro, ngebayangin Dian Sastro, kapan ya kita punya pacar kayak Dian Sastro atau kayak suaminya Dian Sastro gitu. Terus kalau yang ini, kalau misalnya kita ngebayanginnya gebetan kita, tapi bukan dijadikan untuk kapan ya punya pacar kayak dia gitu, tapi coba gue nanti bisa nikah dan berhubungan seksual dengan gebetan kita, terus ya udah jadinya jadi alat imajinasi gitu, itu gimana Bang? Ya, oke. Jadi teman-teman yang tadi gue bilang ya, bahwa kalau saran gue lebih bagus tidak melakukan masturbasi dengan fantasi seksual, karena walaupun kita punya hasrat yang meledak, gue paham ini nggak mungkin kita bohongin bahwa kita masuk fase ini. Baik itu perempuan, tadi perempuan benar, sehabis menstruasi datang bulan biasanya secara seksual dia tinggi gitu kan, seksualnya. Kalau laki-laki sih, laki-laki itu kalau laki-laki yang normal ya, gue nggak ngerti nggak normal. Yang normal itu dia bisa tahan 4-5 hari kita melakukan hubungan seksual. Kalau yang sudah suami ya, suami istri ya, karena itu sangat tinggi. Makanya ini sebenarnya berkaitan banget nih dengan yang lain-lainnya yang kita akan bicarakan hari ini. Jadi bagaimana kalau punya, waktu dulu kan sudah dibahas tuh, punya pacar yang sudah melakukan hal itu, yaitu nulis ya kali ya, melakukan hal itu gitu ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman tetap tidak boleh. Misalnya begini, oke, let's say lah, lu udah berumah tangga, lu udah punya suami dan istri. Karena suami lu badannya hitam, mukanya hitam, lu sering nonton drama Korea, siapa yang paling ganteng? Korea. Ya, wah, gue benar-benar suka nggak kenal. Anggaplah Sung Joong Ki itu ganteng ya. Lalu ketika lu melakukan hubungan seksual dan muka suami lu tempelin Sung Joong Ki, itu dosa. Serem ya? Iya, memang serem. Istri lo agak gemukan dikit, lo membayangkan siapa? Ini kalau suami istri lah. Lalu lo tempelin dia tuh dengan gambar itu. Bukan harap dia ditempelin ya gambarnya di mukanya teman-teman yang mukanya, tapi dalam imajinasimu ya, itu dosa. Karena engkau menyeleweng. Nah, itu teman-teman. Itu nyeleweng. Ada nyelewengnya. Nah, jadinya itu dia yang tadi gue bilang, berfantasi itu yang nggak boleh, berbahaya sekali. Karena memang Tuhan sudah menciptakan kita sedemikian rupa, maka hasrat seksual itu akan tersalurkan. Bagian cowok bangun-bangun basah. Nah, gue nggak tahu yang cewek mungkin bangun-bangun basah juga, nggak ngerti lah gue, mungkin ada fasenya gitu ya. Ya udah itu tersalurkan dia. Begitu. Mungkin ada lagi untuk fase ini yang belum jelas begitu. Atau yang punya pengalaman silahkan juga boleh sharing ya teman-teman. Oh, nggak ada lagi nanya ya? Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya di pertanyaan yang kedua. Yang ini sih lebih santai. Oke. Posesif itu boleh atau enggak sih? Oke, silakan teman-teman ada yang punya pendapat yang masih gemes-gemesnya gitu ya, masih harum-harumnya gitu ya. Dia juga boleh, dia yang sudah takut ya. Oke, tapi kalau memposesifkan boleh nggak? Lu apakah lu tipikal yang maksudnya iya? Oh enggak. Karena nggak suka diposesifin, jadi nggak mungkin kita posesifin orang gitu sih. Atau ada teman-teman punya pendapat yang gimana? Pendapat lain? Iya dong ya. Siapa dong yang pacaran dong misalnya? Masa gue tuh? Ya tahu diri dong. Ada siapa ya? Ada. Besalia, Bang. Ada Besalia ya.
Gimana misalnya, ada ngechat ya? Oh, yang pacaran. Ya benar sih yang pacaran. Iya bener sih. Atau yang berimajinasi pacaran itu boleh. Yang maksudnya berimajinasi nanti akan punya cewek. Tapi ada juga yang kejadian tapi posesif. Hah? Ada. Bukan siapa-siapa tapi ngatur-ngatur gitu bang. Ada. Ada. Semacam nggak dianggap. Beda bang. Ya teman-teman, oke, berani share adalah kalau malu-malu ya. Iya. Posesif itu memiliki dan mengekang. Oke, itu adalah definisi secara umumnya. Posesif itu own, memiliki dan dia. Terima kasih KPP. Kenapa menjadi posesif? Karena tidak percaya. Teman-teman yang punya sifatnya posesif dalam hubungan relation, pacaran, kenapa aku menjadi posesif? Karena si teman gue yang padahal kameranya mati, tapi dia bisa video call, hebat nggak? Ya itulah saking posesifnya, handphonenya pun dikorbankan sampai kameranya mati. Dikit-dikit video call segala macam. Ada yang tipikalnya begitu. Jadi karena tidak percaya, kok bisa gitu? Ya benar. Apa ya? Contohnya dalam hal benda-benda kita lah ya kan. Kita nggak percaya kan, misalnya handphone kita taruh di sembarang tempat kan nggak mungkin dong. Bisa hilang dong lama-lama kan gitu. Kita nggak percaya. Nah itu adalah posesif, kepemilikannya. Nah bagaimana caranya teman-teman yang punya pacar itu posesif? Pertama putusin, tapi mungkin nggak langsung dia kasihan. Masa baru jadian putus kan nggak mungkin. Tapi ada. Aduh. Nah, pertama jangan mencoba mengubah pasanganmu. Coba ketahuan. Ketahuan kan. Filenya udah mulai muncul. Jangan mencoba mengubah pasanganmu. Gitu ya. Oh enggak ya. Jangan mencoba mengubah pasanganmu. Teman-teman kalau masih di tahapnya pacaran, jangan mengubah anything. Let her be like that lah gitu lah. Biarkanlah dia seperti itu apa adanya. Gitu. Jadi jangan mengubah. Kalau teman-teman berani mengubah, lu sudah mulai mengatur dan yang tadi memiliki dan akhirnya mengekang. Jadi jangan coba mengubah karena di tahap pacaran itu bukan mengubah. Kan ada tuh yang bulan lalu bertanya kan, gue kan cowok itu gitu katanya, wah bad boys. Terus gue kenal cewek, terus cewek itu mengubah gue. Gue ketawa sih, ini bad boys ya. Itu jadi gue dari bad boys ketemu good girl gitu kan, itu mengubah hidup gua jadi lebih baik. Nah itu kan bagaimana gitu kan. Nah teman-teman enggak, pacaran yang sehat itu bukan berarti si cewek atau si cowok itu mengubah engkau, bukan. Yang bisa mengubah engkau itu Tuhan, gitu ya, Tuhan. Karena ketika kamu mengandalkan manusia, balik lagi ya, terkutuklah orang mengandalkan manusia. Jadi ya nanti akan mengalami kekecewaan. Nah yang terakhir adalah kenali satu dengan yang lain. Kalau teman-teman masih posesif, berarti engkau belum kenal dia. Pasti belum kenal, orang kan kenalannya di apa? Virtual. Aplikasinya apa namanya? Minder. Oh, Minder sih. Tinder. Oh. Kan nggak boleh nyebut, ceritanya nggak boleh nyebut, jadi gue bilangnya minder. Ya pasti. Kalau menurut saya sih ya, kalau masih tahap pacaran sih jangan posesif itu boleh, bagus. Jangan teman-teman. Tapi masih banyak nggak sih? Orang posesif itu masih banyak nggak sih? Tergantung masing-masing sih. Kalau di Instagram belum ya, lihat statusnya. Kalau di Instagram sih enggak. Ya paling gitu kali, ketahuan online tapi nggak balas chat gitu kan. Capek banget dalam ini. Ya Allah.
Atau teman-teman punya pendapat yang lain silakan ya teman-teman ya. Boleh ya, silakan kalau punya pendapat yang lain tentang masalah posesif atau nanya tentang masalah posesif. Jadi teman-teman kenapa dibiarkan apa adanya supaya dia memunculkan sifat aslinya. Jadinya ketahuan siapa dia sebenarnya. Di situ kan berproses gitu ya. Ini mengenai proses. Nanti kita lanjut lagi, kita akan ketemu lagi mata rantainya gitu ya. Tadi nggak ada yang bertanya, bukan? Oke. Oke. Baca. Oh, dari sini. Komunikasi yang benar dalam suatu hubungan seperti apa? Supaya kita tahu untuk ke jenjang pacar dan masuk dan sebenarnya siapa aja sih, karena ini bagi saya ketika teman-teman berusianya 20-an ke atas sudah siap untuk menjalani pernikahan, dan ini perlu tahu supaya kita tahu yang seperti apa. Saya selalu menyarankan dan tidak akan pernah habis-habisnya menyarankan harus ada evaluasi ketika berpacaran. Itu dia. Jadinya mereka keren di sini ya, jadi gampang. Jadi teman-teman ini kenapa dibilang gagal gimana, dibilang putus gimana, enggak juga sih. Kenapa harus ada ini, itu penting banget. Dan ternyata banyak sekali teman-teman muda-mudi begitu, asik ya, kaum muda gitu ya, itu nggak melakukan hal ini. Evaluasi pacaran tuh nggak ada. Jalan-jalan aja gitu ya. Kedua, apa yang harus dievaluasi? Komunikasi, pengertian, kerjaan, dan kerohanian. Ya teman-teman selama berpacaran dengan dia komunikasinya bagaimana? Komunikasinya bagaimana? Misalnya komunikasinya yang tadi ya, kok lu belum balas chat sih? Lu ngapain sih Win? Asik. Kalau di meeting gimana jawabnya? Iya. Ya, gitu ya. Nah komunikasinya, definisi komunikasi ya teman-teman itu bukan berarti intens. Maksudnya intens tuh lu ngapain, sudah makan, bangun tidur jam berapa, bla 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 bla, bukan itu teman-teman. Tapi komunikasi nyambung. Nyambungnya apa? Bukan nyambungnya juga apa gimana ya? Ketika si ceweknya cerita sesuatu hal kepada cowoknya, dia dengerin. Ketika cowoknya cerita sesuatu kepada ceweknya, dia dengerin. Makanya nyambung di pengertian. Jadi kalau komunikasinya ceritanya cuma satu arah, maka dia belum ngerti. Nah di situ macetnya. Pekerjaan kenapa penting? Oh iya, karena untuk membangun rumah tangga butuh biaya. Kan? Maksudnya step-stepnya ke depan itu bagaimana pekerjaan sudah settle, oke, nanti bagaimana pekerjaan. Itu juga diperhitungkan. Ya, apalagi kerohanian. Itu paling utama. Nah, teman-teman ini yang paling penting nih. Yang harus teman-teman evaluasi. Saya aja sudah berumah tangga dengan istri saya evaluasi. Begitu ya. Kemarin itu beberapa minggu lalu aku juga lupa sih. Jadi kalau istri saya tanya, misalnya masalah duit gitu ya, duit itu paling sensitif dalam rumah tangga. Sekarang sih enggak, kamu mau apa sayang, mau kenangan, anything for you ya. Kalau udah rumah tangga, gitu ya. Uang 1.000 aja dikejar kayak maling. Iya, kalau masih pacaran mah enak, kamu gak beli ini enggak, gitu masih enak deh. Itu aja saya tanya gini, kamu dapat uang sekian, itu kemana aja uangnya? Langsung emosi, dah bingung. Oke, mungkin lagi begini, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai berkali-kali, saya bilang, oke, kita duduk dulu deh, tenang. Ini kan aku nanya baik-baik, ada apa? Aku bilang gitu. Aku bilang gitu kan, kenapa kok begini? Kamu jawabnya emosional. Nah itu kan berarti kan gue harus sadar dong, ini ada komunikasi yang putus di apa nih, apa gue yang salah nanya, apa gue yang gimana. Nah ini sudah di jenjang pernikahan ya, apalagi di pacaran dan evaluasi pekerjaan dan segala macam. Teman-teman, saya sangat menyarankan ini teman-teman kumpulkan yang sedang berpacaran atau yang sedang dekat. Ada yang dekat? Belum. Belum. Dideketin?
Ada. Oh, asik. Di sini ada. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Yang tahu-tahu aja. Gua kan cuma jembatan. Nah Bang, kalau misalnya kita Nah. pacaran sama orang yang introvert, komunikasinya gimana tuh? Nggak tertutup. Ya tertutup. Ya enggak kan, nanya aja. Teman-teman seharusnya sih begini ya. Maksudnya termasuk orang introvert sebenarnya apa nggak gampang buka cerita itu. Gue benar-benar milih orang nggak sembarangan gitu. Biasanya orang yang introvert ketika ketemu dengan soulmate-nya, asik gitu ya. Soulmate-nya dengan berbagai macam kualifikasinya tuh, rambutnya panjang, kulit putih, segala macam kualifikasinya, dia akan terbuka. Because dia ya soulmate-nya dong. Dia akan cerita sesuatu yang orang lain nggak tahu, dia akan cerita kepada kayak gitu. Ya pasti. Introvert pasti dia akan terbuka dengan orang yang dicintai. Pasti. Intinya berarti mengenal lebih dalam lagi kali ya. Iya. Pasti. Kita Adidaw. Kita ngopi dulu ya, sampai juga. Ya, saja teman-teman sambil pesan mie ayam, pesan apa asgar, rambut bisa gitu teman-teman. Jadi kesepakatan pernikahan itu adalah yang pacaran, bukan yang nggak pacaran. Yang nggak pacaran jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena kalian yang dievaluasi. Kan mak bapak lu nggak evaluasi. Maksudnya kan lu nggak emang evaluasi mak bapak lu kan? Agak. Yang mengevaluasi adalah dirimu dengan si dia. Maka yang mau menyepakati pernikahan adalah kalian berdua, bukan orang tua. Ini banyak yang salah loh, gitu kan? Banyak yang salah. Nanti sih kayaknya ada kaitannya dengan yang lainnya. Ada ini ada kaitan penjelasan yang lainnya. Tapi di sini teman-teman ada yang mau berpendapat atau bertanya boleh? Kalian yang menikah kan? Tanya. Iya, boleh silakan. Introvert banget semuanya. Ada chat apa tuh? Udah bilang ya udah nggak situ aja. Konsep laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Apakah ini memisahkan kita? Kalau sudah kami kawin gila itu namanya begitu budaya kita ya. Tapi ketika engkau mau menikah, sepakat kita deal menikah, maka kita lapor ke orang tua kita, lapor, kalau boleh nggak lapor, kacau lagi kalau nggak lapor ya, lapor di Pak Mah, itu kan kencang-kencing ya sih, Pak Mak gitu ya, itu aku mau menikah dengan dia, ya. Kami sudah berdoa, kami sudah kata-katanya bisa diatur. Jadi kalau yang mau nanti ke chat saya aja ya 100.000 lah sekali chat lah. Gitu. Nanti saya ajarin tekniknya bagaimana. Cara jitu. Cara jitu. Ya enggak gini. Pertama gue mau kawin sama dia langsung buat. Selesai. Tahu langsung aja dulu gitu pasti. Tekniknya begitu. Bahwa setelah evaluasi dilakukan kami akan mendatangkan pernikahan. Itu kan tekniknya teman-teman. Nah, kemudian muncullah ayat ini. Ya, bagaimana dengan ayat ini? Apakah ini memisahkan dan segala macam? Sekarang teman-teman masuk ke jenjang pernikahan. Di sini aja juga banyak yang konsepnya salah. Kejadian pasal 2 ayat 24. Ayat mana? Kita lihat ya sebentar. 2. Ya, silakan Windy. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu bisa
orang tua bisa mengintervensi anak sampai dia menikah, sampai ya sebelum menikah lah gitu ya. Itu orang tua bisa mengintervensi dengan anak. Jadi selama teman-teman belum menikah, dia bisa mengintervensi. Karena kalau budaya timur memang masih dalam satu rumah lah gitu. Nah, anak yang menikah akan membentuk dinastinya sendiri. Akan membentuk dinasti, akan membentuk klannya sendiri. Itu kalimat yang tadi yang kita baca di ayat 4. Akan meninggalkan ayah dan ibunya. Jadi di sini tidak ditulis bersatu atau bersinergi atau saling berhubungan, enggak ada. Left behind, meninggalkan. Dia akan membentuk dinastinya sendiri. Jadi benar-benar lu punya kerajaan sendiri. Gitu ya. Kalau kita lihat di raja-raja gitu kan, anaknya jadi raja, dia punya caranya sendiri. Yang kadang masih connect, kadang udah nggak connect sama bapaknya. Makanya kan, nah, nextnya. Hubungan dengan orang tua hanyalah garis keturunan. Bukan sebagai anak tetap, bukan kita jadi maling kundang, nggak ngaku orang tua, enggak. Tetapi kalau kamu keluarga, kamu hanya garis keturunan. Kamu anaknya siapa? Itu sebenarnya itu menyatakan garis keturunan aja. Jadi bukan menyatakan garis komando, beda dong. Komando, lu taat, lu masih kayak anak kecil lagi. Nah itu enggak. Makanya banyak keluarga yang berantakan itu karena baik itu besan maupun mertuanya ikut campur dalam rumah tangganya. Jadi penyebab utama yang paling besar adalah suami istri itu bisa cerai karena yaitu orang tua belah pihak itu ikut campur. Jadi gimana teman-teman? Masih mau menikah? Asik. Itu ikut campur, itu bisa jadi problem besar. Saya aja ngalamin ya, tapi nggak mungkin ada anaknya lagi di sini ya, nanti saya dimusuhin ya. Jadi ya Dewi ini udah tahu lah bagaimana jaga kalau udah marah ya. Dan teman-teman, kenapa? Karena ketika lu punya, makanya sangat tidak disarankan kalau sudah menikah gabung dengan orang tua. Bolehlah sebulan, 2 bulan, 3 bulan misalnya, oke lah. Saya juga sama sebulan dari kontrakan. Habis itu udah tetap di sana. Sangat tidak disarankan. Karena teman-teman harus bisa membangun keluargamu, jatuh bangunnya, rasain sendiri, susahnya rasain sendiri, senangnya rasain sendiri. Jadi teman-teman akan menjadi dinasti yang bagus. Kalau misalnya orang tua yang mengintervensi misalnya hubungan kita, terus kita sebagai anak, gimana? Tegasnya gimana? Misalnya Wendy lah gitu kan, pacaran sama siapa ya, aduh sama siapa ya, ada sih cuma aku nggak mau kasih tahu deh. Oke, ada deh. Nah ini lagi pacaran gitu kan, terus Pak Thomas melihat nih, mukanya jelek banget, maaf banget ya, gue jahat banget gitu. Mukanya kok gimana ya? Jadi Wendy, kamu udah kenal sama si Bad Boss itu berapa lama? Asik gitu misalnya gitu ya. Sama si berapa lama? Ya, doaku gini loh Pak, gini. Jadi orang tua itu enggak. Jadi ada sih pertanyaan berikutnya sih. Ada yang masih nyambung. Tapi jangan deh. Kayak yang itu aja nanti ya. Oh ya udah. Ya sorry teman-teman, kita simpan ini pertanyaan bagus. Nanti ada lagi nextnya. Yang bagaimana kalau orang tua mengintervensi. Misalnya kalau pacar lu bawa ketek gitu ya, tapi kan bawa ketek nggak suka banget. Kita akan ya bisa aja gitu ya. Nah, tapi karena Pak Thomas, Bu Thomas itu masih di Purwakarta, untuk deketin Bu Dewi, tahu dong harus melewati siapa. Ya, gitu ya, Titan. Ya, baik-baiklah sama gua kesannya kan gitu ya. Kita bisa apa sih kalau si atas ini, betul nggak? Betul gitu kan. Jadi ya gitu ya teman. Ya bercanda teman-teman. Tetap Boksu Thomas yang menentukan. Tapi Pak Thomas tetap kayak saya. Nah, dia tetap kayak balik. Bolak-baliknya di situ aja. Nah, kita lanjut. Nah, tadi ya benar. Sorry. Pacaran terbentur dengan ortu atau budaya, ini memang pertanyaan dari Kak Fefe. Kak Fefe namanya Fefe. Itu Kak Fefe, pertanyaan ini yang aku simpulkan.
Oh, lagi beli sate. Oke. Nah, ini sama nih teman-teman yang tadi Bapak. Nah, area jodoh anak itu adalah area Tuhan, bukan orang tua. Jodoh itu maksudnya pasangan hidup ya teman-teman ya. Jadi ketika engkau memilih pasangan hidupmu, memilih pacarmu, itu adalah area privatmu dengan Tuhan. Itu privatmu dengan Tuhan. Bukan dengan orang tua. Kalau zaman dulu ya oke lah, it's okay lah. Aja zaman dulu ya dulu karena belum ada listrik, internet dan segala macam, oke lah, jadi masih kolot betul. Tapi kan sekarang kan sudah era sudah beda lah secara konsep. Banget ya. Ini udah lancar belum? Aduh, wait. Pakai apa ini? Masih nge-lag nggak sih teman-teman? Oh, udah lancar. Ada lancar bang, tadi agak nge-lag. Teman-teman ini kayaknya kalian dengan Tuhan. Lu ketemu siapa, lu suka rambut keriting, kayak orang rambut lurus, whatever, itu rambut dengan Tuhan. Itu nanti juga saya praktekkan dengan anak-anak saya nanti ya, sama. Itu kayaknya dia tahu. Gue nggak bisa memilihkan. Kalau masih ada perjodohan, menurut gue sih lebih bagus tidak dilakukan lah begitu ya, lebih bagus tidak dilakukan. Nah, tugasnya orang tua itu adalah memperkenalkan Tuhan dan mengajak firman. Jika ini jalan yang benar, maka anak akan memilih yang tepat. Kebanyakan orang tua, gue nggak tahu, lu boleh nilai orang tua lu kayak gimana. Kalau orang tuanya tidak mengajarkan firman Tuhan dan memperkenalkan Tuhan dengan baik kepada anaknya, makanya dia ikut campur untuk memilih jodoh anaknya. Tapi kalau orang tuanya benar, dia benar-benar mengajarkan firman Tuhan, membentuk kerohanian anaknya, gue yakin anaknya pasti akan memilih yang benar. Betul nggak? Tapi kalau enggak. Makanya orang tuanya ikut campur banget. Makanya ini jadi. Nah, bagaimana jika orang tua tidak setuju? Nah tadi ini ditanya. Jadi ya sebenarnya, bagaimana kalau ada intervensi? Oke. Harus tahu alasannya apa. Apakah masalah kerohanian? Teman-teman kalau masalah kerohanian, teman-teman silakan pertimbangkan ulang. Misalnya tadi Windy gitu kan, pacarnya ke gerejanya yang nggak jelas, ya pokoknya nggak jelas deh. Misalnya oke deh, karena pacaran sama Windy, akhirnya dia rajin gereja. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Karena pacaran dengan Windy, akhirnya dia rajin gereja. Nah, ini pertimbangan baik-baik, dia atau enggak. Kalau orang tua bisa melihat ini, berarti orang tua bagus. Kerohaniannya dilihat dengan sangat baik. Begitu ya. Atau misalnya lu pacaran malah makin menjauh dengan Tuhan. Orang tuamu tegur, loh kamu itu pacaran kok malah jadi pelayanan, malah bla 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 bla. Ya itu orang tua benar. Dari segi kerohaniannya benar. Begitu ya. Jadi itu malah teman-teman harus aware. Kalau gua pacaran malah meninggalkan Tuhan, malah jauh dari Tuhan, itu nggak benar. Teman-teman harus pertimbangkan ulang dan say no. Nah, kemudian kalau orang tua mengintervensi masalah pekerjaan, oke, kita masih bisa yes or no. Karena pekerjaan bisa dicari, ya bisnis bangun dan segala macam. Tapi itu tolong teman-teman jangan diabaikan ya. Maksudnya, gue nggak bilang pekerjaannya harus yang manajer, gajinya 2 digit, apa enggak begitu teman-teman. Pokoknya dia punya pekerjaan. Jadi kebayang kalau menikah nggak ada pekerjaan kan, buset, mau bayar pakai apa kan nggak mungkin ya. Pekerjaannya ada aja, gitu, harus ada. Kalau nggak ada pekerjaan, lalu orang tuanya ngingatin, ya itu wajar. Wajar dong, misalnya gue punya anak perempuan, kalau kasih makan apa, itu wajar teman-teman. Kalau pekerjaanmu nggak jelas, ya pasti wajar ketakutan orang tua, itu lumrah. Tidak menyalahi Alkitab sama sekali. Bahkan Alkitab jelaskan, hai pemalas, belajarlah dari semut. Artinya kan, hai manusia harus kau bekerja keras seperti semut. Itu kan prinsipnya Alkitab. Gitu ya. Nah teman-teman yang ini, kalau dia bermasalah, ada masalah fisik, saya belum nambahkan dan ya. Teman-teman itu bisa dipertimbangkan, maksudnya bisa
kita abaikan. Misalnya kulitnya hitam, gendut, pokoknya jelek-jelek deh gitu ya. Ya enggak, itu nggak bisa jadi patokan untuk seno gitu, nggak bisa. Disiplin. Ya. Mohon maaf, misalnya agak cacat misalnya begitu ya, itu nggak bisa. Tuhan menciptakan manusia sedemikian rupa dengan sempurnanya, pasti Tuhan punya tujuan dengan keadaan fisiknya. Itu nggak bisa orang tua kita bilang. Kalau orang tua zaman dulu ya teman-teman, nggak tahu ya, mama saya itu masih kolot nih. Jadi mama saya itu selalu ngomong ke anak-anaknya, kamu pilih pasangan tingginya harus tinggi kamu, nggak boleh tingginya sama atau kayak kamu lebih tinggi. Iya, benar. Iya, karena dia meyakini nanti keturunannya jelek. Iya, benar loh. Tahu coba tanya deh mak bapak lu dah, bener dah. Nanti keturunannya jelek, padahal dia juga jelek gitu ya. Ya itu teman-teman, itu falsafah orang dulu. Dan sekarang tuh yang kaum X gitu ya, maksudnya tadi kita ngomong X gitu ya. Itu gitu. Ya, itu yang bisa ya, walaupun secara biologi bisa diterangkan ya, tapi nggak itu faktornya. Nah, apalagi masalah budaya teman-teman. Misalnya kamu tidak disetujui karena masalah budaya. Kalau saya bilangnya fight, perjuangkan, gitu. Kalau saya ininya fight, perjuangkan. Jadi tidak menjadi patokan bilang fokus atau say no, nggak bisa. Karena dalam Alkitab jelas banyak sekali ayat-ayat yang sangat menentang tentang budaya. Maksudnya budaya ini lebih apa itu banyak sekali, semua sama di mata. Terlalu banyak ayat-ayat Alkitab. Jadi kalau gua di itu ya udah fight aja sampai semaksimal. Kawin lari sih nggak boleh. Ya. Tetap seperti biasa, tapi di fight kan sebaik-baiknya. Gitu. Pertanyaannya habis ya? Yes. Habis. Gitu. Nah, Oke teman-teman, silahkan kalau ada yang mau bertanya, kamu pasti bisa, asik. Ya semangat kawan gitu ya. Teman-teman silahkan mau bertanya, punya perspektif yang lain atau apa gimana, silahkan teman-teman ya. Karena ini sengaja saya buat sambung menyambung ya, antara yang satu dengan yang lainnya, supaya kita punya konsepnya. Ya. Yang bertanya nggak teman-teman? Iya. Ya udah gue jadi yang nanya. Oh ya, ini nanya ya. Anjing dulu. Jadi gini, ada temen gue nanya, ya, kok lu masih sendiri sih, nggak mau pacaran dulu? Nggak mau pacaran, mau sih tapi nanti mau cari yang seiman. Nah, lah, emang kenapa ya nggak seiman? Oh, tante gue nikah beda agama, mereka nggak anak-anak. Kita lancar-lancar aja hubungannya. Nah, respon gitu. Dah. Terima kasih. Tentu sampai. Tapi kayak better deh. Udah better ya? Masih patah-patah nggak teman-teman? Iya. Ya. Masih Juwita Bahar, Bang. Kenapa, Kero? Suaranya masih Juwita Bahar, kan goyang patah-patah. Oh my God. Itu Patrick. First media memang.
Media. Ini udah lancar. Ini udah lancar. Your network bandwidth is low. Masih low, bandwidthnya masih low bang kalau di sini. Cuman udah lumayan ini lah. Langsung direkam ya. Iya. Jaga pertanyaan gue nih kayaknya. Mau video dimatiin kali bang, wifi-nya nggak? Tadi sih pakai itu, pakai Tadi tethering. tethering. Ring. Ini apa? Ini agak patah-patah. Nah ini pakai wifi. Ini patah-patah. Ini patah-patah. Yang mending better kuota dong. Mending tethering. Sambil dicas aja kali bang, mungkin karena kalau nggak di, karena dia turun baterainya. Biasanya gitu sih. Udah ya? Nah ini udah. Emang nggak ngaruh? Kalau aku ngaruh. Kalau ini udah lumayan enggak? Udah lumayan ya? Dah, ini udah bang. Udah lumayan. Lanjut, lanjut. Yo, sudah bang. Ya udah. Tadi pertanyaan gue jelas nggak sih? Pertanyaannya ya, bagaimana dengan beda agama lalu menikah dan tidak terjadi apa-apa? Teman-teman memang dulu undang-undang pernikahan, gue lupa tahun berapa, itu waktu gue kecil aja masih ingat itu masih ada. Boleh menikah beda agama. Lalu muncul undang-undang berikutnya tidak boleh menikah beda agama. Lalu sekarang itu katanya boleh menikah beda agama, tetapi nanti urusannya pengadilan. Jadi agak panjang. Nah teman-teman memang balik lagi sih teman-teman. Sebenarnya nggak bisa. Ada orang terlalu ini yang menurut aku ya. Kita itu bisa melampaui agama dan lain sebagainya. Gitu. Jadi teman-teman memang nggak ada. Kebanyakan orang yang hanya beda agama dia tidak mau mengulang kembali. Lagi nggak teman. Iya, itu baik banget. Nggak ada dari Pancing bang. Widya nanya Wid. Bang, mau nanya deh bang. Ya, Nah, Vero. Kan love language itu kan ada 5 ya. Dan gimana? love language itu kan ada 5. Oh, bahasa itu. Love language. Iya, bahas love language ada 5 macamnya kan. Nah itu setiap orang kan pasti berbeda-beda. Dalam satu hubungan pun juga pasti antara yang perempuan sama yang laki-laki itu berbeda. Mau tanya bagaimana kalau misalnya udah pacaran, terus bagaimana mengatasi perbedaan love language itu? Bahasa cinta. Ya, bahasa cinta. Bahasa cinta tuh dari 5 tuh. Apa aja? Apa aja? Emang gue baru tahu bahasa cinta. Iya. Ada bang yang kalau misalkan dia caranya itu ibaratnya based on sentuhan gitu, cara mengekspresikan cintanya itu berbeda-beda. Ada quality time, ada word of affirmation gitu. Kurang lebih karakter sama kayak karakter, cuman ini cinta bang gitu. Bedanya itu aja. Oh, word of affirmation ya. Mendengar kalimat-kalimat positif, quality time, gift ya. Psikotal. Bahasa. Maksudnya gimana? Pertanyaan Kero cuma doang aja tadi. Iya, kita belum misalnya. Bagaimana mengatasi perbedaan love language itu di dalam suatu hubungan?
love language dengan pasangan? Perbedaan. Oh, Suaraku jelas nggak? Jelas ya. Cuma kita nggak paham love language itu. Iya, bisa. Ya, benar-benar. Sesimpel begini misalnya, simpelnya ya. Misalnya baskoro lah kita bilang lah, pacaran dengan, ada loh baskoro pacaran loh, waktu itu gitu ya. Misalnya dia biasa panggil say, betul nggak ya? Sayang, say, atau babe gua, babe satu, gitu kan? Itu babi ya, babe gitu ya. Atau apalagi biasa masih honey gitu ya. Itu mungkin Ayah bunda. Ayah bunda, itu Ahmad ya. Ya itu kan kayak something like love language lah gitu ya, salah satu yang gitu. Panggilan. Wah. Butet, buset dah. Nah, teman-teman mungkin love love language itu yang mungkin teman-teman bisa salah satunya ya. Kemudian ini ya. Nah, teman-teman misalnya contohnya di situ aja nih, nggak usah kita contohin jauh-jauh ya. Itu memang beda-beda benar. Ada yang kalau dia dari keluarganya yang sangat harmonis hubungannya, mereka biasa mengungkapkan ekspresi bahasa kasihnya. Misalnya bangun tidur selamat pagi, ada yang gitu ada selamat pagi. Kemudian kamu udah makan sayang. Nah, kalau di telinga gue tuh kayak bencong ngomongnya, tapi ya itu nggak apa-apa, itu kan beda-beda ya. Kamu udah makan sayang, terus kamu udah ini. Nah, teman-teman ketika kita berpacaran dan kita beda language, kayak model saya beda gitu ya. Saya kalau panggil istri saya saja masih nama gitu ya. Seharusnya kan panggil mama Vide atau apa gimana. Oh saya bingung ya, maksud saya nggak, maaf itu lebih enak loh untuk gua, otak gua lebih stres. Iya, tapi di anak lo panggilnya itu. Iya, anak saya manggil saya abang, anak saya panggil abang, anak saya abang. Ya itu gua sih bodo amat lo panggil gua apa, I don't care. Tapi mungkin ada level of language yang lainnya yang nggak mau gitu ya, panggilnya. Nah teman-teman, kalau menurut saya yang paling bisa kita praktikkan perbedaan-perbedaan ini adalah bagaimana sikapnya dia dan bagaimana responnya dia. Maksudnya sikapnya begini, ketika dia memanggil whatever deh, sayang, baby, segala macam, itu natural apa enggak? Atau dibuat-buat? Kan ada nih misalnya begini, dia manggil babe, sayang, say gitu ya, di depan teman-temannya. Begitu masuk mall, lu sini lu, gitu kan. Nah kita jadi bingung, ini orang nih apa sih bahasanya gitu kan. Nah itu dia apa enggak gitu ya, enggak apa, dia natural apa enggak. Nah kemudian kalau teman-teman lebih kenal dia lagi, teman-teman harus pahami, oh dia ternyata dari gaya keluarganya begitu, is okay. Kalau saya tidak misalnya. Nah akhirnya teman-teman harus punya jalan tengahnya bagaimana, mau manggil apa. Iya, kesepakatannya kedua mau manggil apa. Dia waktu itu manggil apa? Ya apa B2 atau sayang. Manggilnya Win kayaknya bang, salah dia dulu. Manggilnya Win kayaknya. Kalau dulu Widi, jadi salah manggil orang bang, mukanya kan sama. Bang, tapi sekaligus deh bang, mumpung pertanyaan masih sama. Kan tadi siang kan kita bahas yang karakter itu bang. Kalau ini kan bahasa cinta nih bang, oke lah kalau bahasa cinta kan preferable ya bang. Tapi kalau karakter kan agak lebih berat nih bang. Ibaratnya kalau bisa dibilangnya kita nggak, itu bukan preferable kan bang, maksudnya masing-masing punya karakter. Nah itu apakah kita harus mencari yang sama atau harus mencari yang berbeda karakternya dari kita gitu, maksudnya misalkan sama-sama melankolis kah itu lebih bagus, atau misalkan melankolis tapi ada pasangannya apa gitu. Memang sih dulu itu 4 karakter teman-teman yang tadi pagi saya sebutkan itu nanti teman-teman ikutin yang ada dari 4 dipecah sampai 16. Yang itu loh, yang arsitek,
adventure. Kalau teman-teman saya pernah yang dulu itu ya, misi questionnaire itu kan ya, ada itu betah sama saya spesifik, tapi umumnya 4 karakter itu. Saya nggak tahu teman-teman tuh karakternya yang mana. Nah, kalau saya nilai sih, automatically karena kita mencintai seseorang kan bukan karena karakternya teman-teman, kebanyakan. Nggak tahu kenapa, lu tiba-tiba suka sama dia, sayang sama dia, dan terusnya begitu. Nah, ketika lu sayang, lu PDKT, dan ternyata tuh berbeda karakter dia dengan kita. Syukuri dulu perbedaan itu, yang pertama. Memang harus berbeda. Saya cenderung kolerik, belak-belakan, gitu ya, dan segala macam, koleris banget lah. Istri saya enggak, pragmatik. Sama nih, mau kembar nih, buset dah, pragmatiknya parah banget. Istri saya tuh pragmatik sebenarnya itu cuek. Betul nggak sih? Iya. Cuek, gitu ya. Gue buat kopi sendiri, kagak ditawarin. Aku, aduh bener kurang ajar. Gue puasanya lumayan gue becek-becek gitu. Kira ngopi. Gitu ya. Jadi, tapi kan gue nggak marah-marah kan. Maksudnya, dasar lu karena siapa lu pada gitu kan, nggak gitu. Nggak gitu teman-teman. Nah, dengan adanya perbedaan ini, justru mewarnai hubungannya kita. Makin melengkapi. Ketika saya sangat worry, maksudnya gini, kadang-kadang orang koleris kan berpikirnya terlampau begini. Gue belajar dari istri gue yang pragmatik. Ternyata emang ya ada waktunya santai ya, gitu kan. Jadi gue bisa ngerem. Terus ketika istri gue mungkin terlampau santai, terlampau cuek, terlampau apa, dia belajar dari gue. Oh ternyata gue harus punya tujuan hidup jelas ya, begini. Akhirnya saling melengkapi dan learning by doing. Nah itu yang paling penting teman-teman. Jadi teman-teman mau nikah dengan siapa saja, maksudnya bukan dengan siapa saja ya. Maksudnya dengan karakter apa saja nggak masalah. Jadi nggak ada itu kolerik dengan pragmatik kagak jodoh, nggak ada, gitu nggak ada. Tetapi kamu harus kenalin dia itu apa. Kolerik, sanguin, yang meledak-meledak, korelis atau pragmatik, melankolis atau pragmatik. Nah ya melankolis. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngebujuk dia, kenalin dia. Oh dia orang ini melankolis. Kasih lagu-lagu yang apa Killing Me Softly lah, apa lagu-lagu cinta gitu ya. Ngebujuk dia, kasih bunga. Wah seneng banget tuh. Karena nggak dapat bunga. Oh nggak suka. Oh bunga bang katanya. Iya, itu beda. Kalau itu tinggalin aja. Nah, kalau dianya tipikalnya sanguin, yang ceria, yang apa segala macam, kalau pengen ngebujuk dia, pengen yang mungkin berantem terus ngebujuk ya, carilah ke tempat-tempat yang menyenangkan, gitu ya. Habis itu kena corona, kan nggak boleh kumpul, gitu ya. Jadinya, gitu ya. Ya kayak gitu dulu. Jadi kenalin dulu pacar lo ini tipikalnya apa? Apa? Gimana sih? Gitu, pacar lo tipenya apa? Anes? Iya. Mau menambahkan yang ini dari Carol tadi dong? Pakar Cita Tangsel yang jawab. Wi. Oh ya, kedengaran ya? Iya, kedengaran. Enggak, ini mau menanggapi yang tadi Carol aja, mungkin kurang menjawab. Kalau beda love language itu ya harus diterima aja sih Carol. Terus kalau emang yang penting udah kenal, udah tahu love language-nya dia apa, ya udah kita nggak bisa nuntut untuk dia menyamakan love language kita juga gitu. Misalnya contoh dia love language-nya emang act of service, jadi cara dia tunjukin sayangnya ke kita ya dengan selalu sigap atau ya ketika kita butuh dia ada, bantu, bisa diandalkan gitu. Tapi kita nggak akan bisa ngarep dia untuk bilang I love you setiap hari tuh yang nggak akan bisa gitu. Karena mungkin bukan words of affirmation gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang satu misalnya love language-nya quality time, ya udah dia nggak akan butuh pemberian apa-apa, yang penting ada waktu untuk spare time bareng, ya itu udah baik gitu aja sih paling. Semoga menjawab ya Carol.
Ya, Aduh. betul. Baik, Ya di sini ada yang makasih. tertampar. Jadi bukan hanya soal apa tadi, soal panggilan, sayang, apa gitu, enggak. Ya. Itu sih mungkin Bang, maksudnya kalau love language yang tadi ditanyain sama Carol kan memang ada beda-beda. Nah, mungkin itu, jadi kita nggak bisa memaksakan nih Carol, kalau dia orangnya act of language, kita paksain words of affirmation, nggak akan bisa. Kata-kata romantis, selamat pagi sayang, semoga kamu sehat selalu. Ya, Iya, nggak betul. akan bisa gitu. Karena emang cara dia menunjukkan cintanya ya tiba-tiba misalnya, duh belum makan nih lapar, terus udah yuk kita makan, ya udah ngajak makan gitu Betul. Carol. Jadi nggak yang gitu. Paham, Semoga paham. membantu dan gak apa-apa. Paham. Betul banget ya, setuju dengan Lee. Nah, jadi cara mengungkapkan sayang itu orang beda-beda. Gue termasuk yang aduh gue beneran deh, mungkin gue orangnya itu ya, nggak bisa gue bilang aku sebenarnya nggak bisa gitu ya. Ya kalau gue tunjukin dengan Berantem bukan? action ya, dengan action. Dia butuh sesuatu pasti gue penuhin apa gitu. Gue nggak bisa kata-kata gitu. Ada sih teman gue yang bisa tuh, yang pintar tuh nulis tuh, Tuhan memberkati apa gitu. Aduh, kalau ya kenali lagi, balik lagi ya. Kalau lo nggak suka, ya udah putus. Maksudnya, dia kok nggak seperti yang gue pengennya diginiin misalnya gitu. Lo putus aja, selesai. Tapi kalau lo pengen continue, ya lo terima kata Dwi, benar. Gitu ya. Ada yang sukanya memang merangkai kata, oke. Kalau lo ya memang begitu cara dia mengekspresikannya. Nah di sini kan kita sering kali kayaknya di sini sering kali ini ya nggak nyambungnya ya, nggak nyambungnya di situ. Pokoknya asal jangan kata-kata hinaan ya. Terus main tangan ya, stop demi Tuhan, putusin whatever. Main tangan, main kekerasan, main bacaan seksual, main segala, putusin. Titik. Itu nggak ada lagi kata-kata yang nggak bisa. Percaya zodiak itu sebenarnya boleh nggak sih, kayak misalnya kayak gue pacaran kayak Taurus nggak cocok deh sama Libra, kayaknya kalau Sagittarius cocok sama Gemini. Nah itu tuh gimana tuh? Kalau gue sih nggak percaya, tapi kayak ih kok Taurus gue banget itu, aneh banget. Kadang-kadang relate tapi nggak percaya. Tentunya nggak bisa. Apa tuh? Kalau berdasarkan zodiak segala macam kan enggak ya. Maksudnya itu buatan-buatan tahayulnya Yunani kuno ataupun Romawi kuno lah. Jadi nggak bisa, itu tidak acuan. Artinya kembali lagi yang tadi gue tekankan adalah masalah cintamu, masalah sukamu itu harus kamu komunikasikan dengan Tuhan. Misalnya lu jatuh cinta sama seseorang, jangan jatuh cintanya itu menggebu-gebu, kalau saya bilang. Kayak orang gila, ya. Udah kayak apa aja menggebu-gebu ya. Sampai akhirnya itu kita nggak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, saya suka sama cowok atau cewek ini, aku cinta, gitu ya. Tuhan tolong beri aku hikmat supaya aku bisa menilai dengan objektif, tidak dengan menggebu-gebu, gitu ya. Nah itu Tuhan pasti ini kok kasih kok, ngelihatin, gitu kan, ini loh. Jadi jangan ke zodiak lah, ke apa itu? Golongan bukan. Horoskop dan segala macam sama-sama ya, sio, oh ya betul, sionya apa? Sio babi nggak cocok sama sio apa? Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Bang. Ya. Kalau menurut gue sih nggak ya, gimana ya? Ya kalau
kalau kalian nyangkanya gue musyrik apa gimana, ya mohon maaf ya. Cuman maksudnya gini, kalau gue ngelihatnya karakter orang berdasarkan zodiaknya itu bukan, menurut gue bukan musyrik bang. Itu sama, kalau menurut gue ya, itu sama aja kayak percaya gue ngegebet si A ini tipenya melankolis ya, itu cuman Libra, Taurus dan lain sebagainya. Menurut kalau yang gue lihat itu cuman kayak penggolongan karakteristik berdasarkan kepercayaan Yunani. Cuman kalau menurut gue yang nggak boleh dipercayain itu astrologi. Nggak cuman sejauh si A Libra karakternya gini, si B Taurus karakternya gini, nggak cuman gitu doang, tapi astrologi itu juga mencakup matahari akan berotasi melintasi Venus dan lain-lain gitu. Matahari akan ada gitu-gitunya bang sebenarnya astrologi. Dan kata orang keberadaan matahari dan bulan terhadap situasinya si Libra atau si Taurus itu menentukan masa depannya dia dalam jangka waktu tertentu. Nah, menurut gue itu yang nggak perlu dipercaya bang. Tapi kalau misalnya merelate kita dengan orang lain berdasarkan zodiaknya, menurut gue sih sah-sah aja sih. Karena kan pada akhirnya bagaimanapun karakter orang kan itu gimana ya? Itu kan harusnya nggak bisa mempengaruhi kita, karena terlebih dahulu kita tahu dulu memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Jadi bagaimanapun zodiaknya dia, karakternya dia, ya menurut gue itu sih nggak akan ngaruh gitu sih bang. Kalau menurut gue ya. Iya. Ya, itu oke sih. Kan kalau penggolongan segala macam nggak masalah. Tapi yang benar tadi, jangan itu jadi tentuan ya. Pokoknya sini sama sini nggak cocok. Nah itu nggak bisa. Itu udah salah dalam penilaian yang bersama. Ada lagi teman-teman? Hari ini pada pendiam-pendiam. Ocha, nggak ada mau nanya Ocha. Ocha sehat Ocha? Saya kerja. Ih dasar gue udah korporat Anda. Hai. Itu doang lagi. Aku sambil di jalan ke ini. Jadi dengerin aja tadi. Habis dari kantor. Udah ada pertanyaan, ayo. Mana? Rona nggak ada pertanyaan, Rona. Ada Rona banyak. Sudah disampaikan nak. Gimana? Ya, kembali lagi teman-teman ya. Ini adalah satu isu yang tidak akan pernah habis ya kita bahas sebenarnya. Isu-isu yang tadi. Ya. Dan teman-teman pasti akan menghadapinya secara real. Teman-teman akan banyak sekali mungkin mengambil keputusan yang salah. Tapi it's okay. Jadi usia teman-teman saat ini, ambillah keputusan, berani mengambil keputusan. Even itu salah akhirnya, tapi it's okay. Kita learning by doing. Karena kita akan tahu, akhirnya kita akan tahu. Ternyata ketika gue begini, hasilnya begini. Teman-teman akan tahu. To become one, menjadi satu, itu perkara everlasting, seumur hidup. Itu adalah usaha yang kita terus lakukan seumur hidup kita. Makanya benar, kalau dasar daripada pernikahan itu, tanpa adanya Kristus, waduh, yang bercerai itu luar biasa banyaknya, ya teman-teman. Jadi itu sangat penting sekali kalau ada Kristus. Saya sih sedih sebenarnya kalau melihat ada orang yang akhirnya menikah, tapi sebenarnya nggak jelas apakah pasangannya itu sudah terima Kristus atau belum dan segala macam.
Jadi banyak kan pasangan-pasangan zaman now itu yang penting gue suka, yang penting dia oke, yang penting dia pokoknya is okay, tapi not to be okay, someday-nya itu nggak oke. Kan itu someday, bukan sekarang. Sekarang tuh kayaknya oke, tapi nanti someday itu akan nggak oke. Dan masuk ke dalam jenjang pernikahan, teman-teman. Saya sih nggak nakut-nakutin ya, tetapi kalau tanpa Kristus itu sama saja kita kayak jalan di danau, jalan di lautan, nggak ada kompas, nggak ada petunjuk bintang gitu ya. Lu alone di tengah samudra itu, wow, itu udah luar biasa. Makanya kalau bahtera kan, makanya kan rumah tangga kan selalu diibaratkan bahtera kan. Itu kan nahkodanya siapa? Kristus gitu kan. Nah itu kalau enggak, waduh, itu babak belurnya luar biasa. Nah makanya saya sengaja membawakan tema-tema ini supaya teman-teman dari muda begini, dari apa ya, dari zaman teman-teman usia sih harus tahu kenal konsep itu. Karena nanti saya yakin teman-teman akan mengingatnya lah, mengingatnya bagaimana akan menemukan pasangan hidup dan segala macam. Ya kalau bisa sih benar-benar dikumpulkan ya kalau untuk pasangan hidup ya, sampai penghabisan lah ya begitu ya. Jangan gampang sekali juga memutuskan satu hal. Kecuali kalau udah melanggar prinsip sudah diputuskan. Oke, sebentar lagi azan ya, udah lewat ya. Udah patokannya ini teman-teman ya. Saya juga bingung dari tadi mau cari closing statement-nya apa ya. Jadi tetap relax saja tuh. Jodoh itu di tangan Tuhan betul, tapi juga ada juga lah usaha-usaha kita untuk mencarinya begitu ya, menemukan jodoh kita. Jadi harus dua-duanya ya, jangan pasif diem doang gitu nanti datang. Apakah bisa? Ya bisa saja. Tapi kalau menurut saya sih jodohnya harus aktif. Tuhan sudah aktif. Tuhan sudah, gue yakin Tuhan itu sudah menempatkan jodoh kita. Yang tidak kita tahu siapa jodoh kita karena kita nggak peka sama Tuhan. Kalau kita peka sama Tuhan, Tuhan tahu, oh ini gue. Betul, itu ada kegerakan itu. Saya ketemu istri saya yang pertama kali ya, maksudnya pertama kali jumpa ya, istri saya yang pertama. Itu adalah dia masih polos begitu masuk SMP, saya seniornya dia, ya dia senior gitu ya, punya kita. Gitu. Saya lihat dia, dalam hati saya langsung, ini dia jodoh gua, ini dia pasangan gua. Belum kenal namanya, belum tahu siapa, apakah anaknya Pak Thomas, juga nggak tahu. Seandainya tahu juga nggak jadi sih, tapi nggak ada teman-teman, nggak tahu siapa segala macam. Tapi begitu gua lihat dia, ini dia jodoh gua. Nah, beneran terjadi. Jadi teman-teman nanti berikutnya kita akan mengungkapkan rahasia ilahi ini. Oke, thank you teman-teman untuk hari ini, sore hari ini ya. Ada Windy, ada Lydia, ada teman-teman yang lain menemani kita ngobrol dan mudah-mudahan bermanfaat. Tidak bermanfaat, lupakan saja teman-teman. Podcast kita. Oke, kita bersatu dalam doa ya untuk hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh ngobrol Tuhan, kami boleh buka pengalaman cerita Tuhan mengenai satu relasi Bapa di surga. Kami juga tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi dengan relasi kami. Tuhan Yesus, tolong kira-kiranya Engkau menempatkan orang yang tepat Tuhan untuk mendampingi hidup kami, karena Engkau telah menyediakan rancangan terbaik Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan pada masa muda ini Tuhan, kami boleh kembali peka terhadap Engkau, sehingga kami boleh menemukan jodoh sesuai dan kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan Bang, foto. Yuk, foto ya teman-teman.